Cuman memang dari dunia ya ada kaitan atau tidak dengan film yang dicontohkan oleh Bang Nikole tadi kan. Ini kan kalau dunia-dunia yang terkait dengan dunia shadow, dunia intelijen itu kan banyak yang tidak terungkap ya Bang ya. Artinya kalau menghilangkan nyawa orang itu ya mudah nanti ada yang tim menghapusnya gitu kira-kira ya. Nah mungkin kesulitannya akan lebih daripada kasus-kasus biasa atau masalah biasa. Betul. Gitu. Nah ini tentu tugasnya tidak ringan pasti Bang Nikole. Tidak ringan dan kita banyak berhadapan dengan orang-orang yang merasa kepentingan mereka terusik. Nah itu. Betul. Tapi kita ingat ya, kasus Munir. Ya. Itu panjang juga kan itu. Panjang. Dan ribet dan belit. Iya. Berbelit. Tapi akhirnya terungkap juga. Terungkap juga. Okay. Kasus Brigadir Yosua. Iya. Wah itu dahsyat itu. Nah ngomong-ngomong Brigadir Yosua, jadi sekarang saya nanya nih, ini hampir mirip nih ceritanya. Di awal adalah ketika ada nembak, dor, ini urusannya adalah si wanita diseret dulu. Ini juga isu sekarang ada nama wanita. Apa kira-kira kemiripan nanti Bang perjalanan sama ujung-ujungnya nih? Kalau saya melihat, apabila sekali lagi, para penyelidik ini mempunyai komitmen untuk menegakkan hukum secara konsisten, kasusnya akan terungkap. Oke. Yosua kan pertama dianggap bunuh diri, menembak dirinya, ada wanita, ada perselingkuhan, ya kan? Iya. Ini persis. Jadi modusnya tuh bukan jadi di skenario kan modusnya mirip. Oke. Jadi di skenario kan. Iya. Ada sesuatu yang ingin menutupi motif sesungguhnya gitu gila. Betul. Kira-kira ya. Betul. Jadi yang seksi itu apa? Yang paling publik mudah disampaikan begitu, misalnya terkait dengan perselingkuhan dengan perempuan pasti ya. Itu motif sesungguhnya akan ditimpa oleh itu gitu ya. Betul. Nah, ini gimana caranya bisa mengungkap di balik itu gitu. Sebenarnya banyak petinggi kepolisian itu mereka juga gergetan loh. Oke. Terhadap kasus ini. Karena ini menyangkut citra polisi. Oke. Inilah saatnya citra polisi kembali diuji setelah kasus Sambo. Oke. Nah kemarin sudah teruji ketika kasus penculikan kepala cabang BUMN. Bank BUMN. Bank BUMN. Itu dengan mudah bisa diungkap. Oke. Iya kan? Iya. Masa ini nggak bisa mudah? Ini berarti bakalan ada, kalau terbuka tadi Bang bilangnya semua transparan, serius, akan ada Sambo Jilid 2 berarti ini. Ya ceritanya bukan pelakunya nih. Ceritanya judulnya Sambo Jilid 2. Saya bilang modusnya. Oh modusnya, oke. Sambo tanda kutip nih kan Sambo gitu. dalam tanda kutip. Modusnya ya. Saya tidak berani mengatakan bahwa ini ada keterlibatan si A, si B, si C. Modusnya mirip ya. Modusnya mirip. Oke. Bang, tapi ini semua saya kembalikan lagi dari pihak kepolisian. Pihak kepolisian mau atau tidak untuk mengungkapkan secara terbuka, secara transparan, dan mau tidak memegang teguh komitmen penegakan hukum yang tidak memandang bulu. Nah mungkin siapapun yang terlibat, harus. Nah mungkin dilakukan proses hukum. Kesimpulan yang disampaikan Polda Metro sebenarnya kan tidak bulat ya. Artinya tidak secara tegas mengatakan bahwa yang bersangkutan itu bunuh diri. Tapi yang di-highlight adalah tidak ada keterlibatan pihak lain. Itu bahasa halusnya. Betul. Artinya kalau saya memahami ya Pak, itu berarti ada keraguan sebenarnya di situ. Betul. Meskipun juga untuk mengatakan ada keterlibatan pihak lain juga ragu juga. Betul. Artinya terus pernyataan yang kemudian yang lain adalah kita terbuka jika ditemukan bukti baru untuk membuka penyelidikan. Artinya kan masih ada kesempatan itu. Gitu. Betul. Atau ini kode bahwa pihak penyidik ini membutuhkan dukungan politik atau dukungan publik ketika menghadapi sesuatu yang mungkin bagi dia agak berat gitu. Seperti itu nggak Bang? Saya sepakat dan sangat setuju. Oh gitu ya?
Harus ada dorongan yang kuat. Harus ada, bukan dorongan. Kenapa, Pak? Harus Desakan. ada dukungan. Oh, dukungan ya? Sifatnya dukungan, Dukungan yang kuat untuk dia berani untuk mengungkap ini. Oke. Seperti kasusnya Sambo ya? Iya. Itu kan dorongan publik Betul. sangat kuat itu. Itu yang sambil minum saya. Oke. Itu yang saya bilang tadi. Iya, Modusnya hampir Oke. sama. Nah, ngomong-ngomong soal dukungan, Bang. Ini karena ditutupan aja, kita juga akan tanya langsung nih, Abang ini bukan bekas ya, pensiunan mungkin mantan bekas kok jelek banget ya katanya. Nggak usah disebut itu. Mantan pejabat. Oh iya. Ya, mantan pejabat negara. Artinya mantan pejabat negara kan paling tidak deket lah waktu menjadi pejabat dengan kekuasaan dengan presiden. Abang berani sekarang ini, apa karena abang dapat dukungan dari sono? Apa abang memang kan pasti ada paling tidak ya pernah komunikasi lah ini. Sempat ini nggak bang bisa udah kamu nggak usah aneh-aneh atau mungkin dukung terus atau abang feeling aja kalau kayak gini demi kebenaran nggak akan ada takutnya. Di mana bang? Kalau Jadi gitu? gini Mas, saya ini dari kecil dididik oleh orang tua saya. Orang tua saya seorang pejuang yang juga mati hidupnya di daerah konflik. Oke. Untuk tidak ada dukungan apabila kita punya prinsip untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, apapun risikonya kita harus maju. Karena nanti ini ajaran orang tua saya. Iya. Upahmu besar di sorga. Oke. Jadi saya tidak mengandalkan saya ini ada didukung ini. Tapi komitmen kemanusiaan itulah yang saya jalankan. Komitmen penegakan hukum, komitmen penegakan hak asasi manusia, itulah yang saya jalankan. Pun ketika saya menjabat seorang pejabat sebagai dirjen, instrumen dan penguatan HAM. Di situ pun saya banyak tantangan. Iya. Banyak tantangan. Tapi saya tetap jalankan. Iya. Nah, setelah saya pensiun dari dirjen, saya kembali lagi ke Aslinya. fitrah Masyarakat. saya Oke. sebagai seorang pembela. Pembela. Oke. Seorang pembela kemanusiaan, pembela keadilan dan Tapi memang tidak mudah loh. Keluarga dalam kondisi seperti ini memberikan kepercayaan pada seorang kuasa hukum ya. Itu tidak semudah itu ya. Tapi ternyata Bang Nicole bisa meyakinkan itu bahwa speak up itu penting tidak hanya untuk Daru tapi untuk keluarga dan untuk semua aparat negara ya. betul. Untuk menjalankan tugasnya biar aman juga. Nanti kalau begini Betul. bisa tiba-tiba ya kan? Padahal sedang menjalankan tugas negara bisa jadi gitu. Tapi ada satu yang boleh kita bangga karena di ini nanti kita konfirmasi mau ada belumnya. Yang kita bangga adalah kecocokan sebagai penasihat hukum sampai ada amanah itu juga asal usul dari Sindo loh. Benar nggak bang ya? Ini bukan ngeklaim nih, ini ada orangnya nih. Iya. Itu. Iya. Berarti kita juga udah ikut kontribusi menyuarakan kebenaran. Semoga. Ya, semoga kita tetap netral kan. Iya. Ini hukum urusannya hukum. Iya. Kayak kita soal media tapi dari awal kan. Begitu ya bang? Betul. Ini saya jujur ya. Iya. Saya jujur ya. Saya tidak mau nutup-nutupi. Saya orangnya belak-belakan. Iya. Kalau tidak ada dimulai oleh Sindo News, nggak akan terungkap. Iya. Yang speak up pertama Sindo News. Iya. Sindo News menghubungi saya. Nggak tahu mereka apa alasannya menghubungi saya. Kebetulan kita tuh passionnya sama gitu loh. Iya. Khususnya Mas Lukman ini. Akhirnya saya sambut. Oke kalau gitu. Iya. Nah disitulah saya bangkit, tergerak hati saya. Tapi bukan karena itu juga. Saya melihat dari media-media yang ada. Ketika pengungkapan peristiwa ini sampai pada press release yang dilakukan. Ini kok ada kejanggalan. Iya. Insting intelijensia saya main. Ini sepertinya ada kejanggalan ini. Dan itu nyambung dengan sebagian besar insting publik ya. Betul. Sama dengan wartawan juga. Itu dia. Harus skeptis terhadap sesuatu. Betul. Nah satu lagi nih saya mau pengen tanya, Bang, ketika kemarin sebetulnya abang ketemu dengan keluarga langsung, saya penasaran tuh, mereka sebenarnya keluarga itu
juga diperiksa nggak sih sama polisi? Kan biasanya dimintain keterangan ABCD ini. Tapi kalau dari cerita Bang tadi kan sebenarnya banyak yang tidak kami dengar di saat press release. Misalnya ada chat si Iya, ternyata tadi ya kan, ada si di Farah Postblog. ngajak makan mie ayam di Postblog dan sebagainya. Itu kan kami nggak pernah dengar. Tapi sebetulnya itu diperiksa keterangan itu nyampe ke Jadi kan penyidik nggak sih sebenarnya? istrinya kan di BAP juga. Oh gitu. Ada BAP-nya saya dapat. Oke. Terus keluarganya juga memberikan banyak keterangan, banyak masukan, banyak informasi. Iya. Tapi pertanyaan saya dan juga pemberitahuan mereka ke saya, apa yang mereka sampaikan tidak dipakai. Nah, ini. Yang hanya dipakai adalah keterangannya si Farah, si Dion, Oke. keterangannya penjaga kos, Oke. bahkan Termasuk yang ngubah CCTV kan dibantah ya? dia dibantah. Iya. Bahkan Iya, keterangan orang-orang yang disebut ahli. Ahli toksiologi, ahli psikologi forensik, ahli kriminologi, Itu dan banyak. ahli sederet ahli. Oke. Itu yang banyak yang tidak dipakai. Iya. Sekarang ini kan banyak saksi ahli dan ahli bersaksi. Beda ini ya. Beda. Banyak. Saksi ahli Saksi dan ahli ahli dan ahli bersaksi. Iya. Iya, ini Iya dia kan? ini. Iya. Kalau saksi ahli bersaksi itu ya tergantung pendapatan. Iya. Kalau saksi ahli tergantung pendapatnya. Oke. Iya. Iya kan? Beda ini. Iya. Ya, kita ini kan to the the point point aja. aja. aja, betul, Bang. Ini kata kita fair-fairan aja. Iya, betul. Saya ini dari tahun 94 sampai 2025 itu bergelut dalam bidang hukum. Udah berapa tahun tuh? 1994 sampai 2025. Oke. Waduh, Berarti abang kemarin setelah ketemu keluarga makin yakin ini kejanggalan ini ada ya karena ternyata sudah di BAP dan sebagainya, tetapi kan abang waktu berapa minggu lalu ngobrol sama saya di program yang berbeda kan mengatakan mengikuti total konferensi pers tidak menemukan kan, berarti apa yang kemarin abang ketemu Tidak dengan menemukan. keluarga? Jadi kejanggalan yang saya dapatkan dari keluarga dan saya kumpulkan dari berbagai pihak, termasuk dari medsos, Iya. termasuk dari media, Iya. saya kumpulkan. Kejanggalan-kejanggalan ini tidak terungkap ketika press release.